Good morning, my lovely students. How are you this morning? I hope you are okay. Well, before we start our learning, we have to pray first. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Now we are going to learn about tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menemukan ide pokok dan informasi penting teks non-fiksi yang didengar. Peserta didik mampu memahami letak geografis Indonesia. Peserta didik mampu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Peserta didik mampu memperagakan pembacaan Sumpah Pemuda. Menemukan ide pokok dan informasi penting yang didengar. Nah, kamu sudah belajar menemukan ide pokok dan informasi penting sebuah teks non-fiksi. Ayo, ingat kembali. Kali ini kamu akan mendengarkan teks non-fiksi. Setelah itu, kamu diharapkan dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dari teks non-fiksi yang didengar. Untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. 1. Dengar teks non-fiksi yang dibacakan dengan saksama. 2. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. 3. Gunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Sekarang kita berlatih. Dengarkan Mem membacakan teks berikut. Setelah itu, tanpa membaca teks, tuliskan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf teks yang kamu dengar. Penyu laut. Paragraf pertama. Penyu laut merupakan salah satu contoh komponen biotik dalam ekosistem. Hewan tersebut banyak menghabiskan waktunya di laut. Akan tetapi, penyu betina dewasa akan menuju ke daratan ketika waktunya bertelur. Penyu laut disebut juga satwa migran. Artinya, hewan tersebut seringkali bermigrasi dalam jarak ribuan kilometer antara daerah tempat makan dan tempat bertelur. Jarak 3.000 km dapat mereka tempuh dalam waktu 58 sampai 73 hari. Paragraf kedua, saat ini terdapat 7 jenis penyu laut di dunia. 6 diantaranya terdapat di Indonesia. Namun mereka terancam punah karena kehancuran habitat dan tempat bersarang, penangkapan dan perdagangan ilegal, juga karena eksploitasi lingkungan. Tempurung mereka kerap diambil untuk dijadikan cenderamata, sementara dagingnya diambil untuk dijadikan santapan serta obat dan ramuan kecantikan. Paragraf 3. Untuk mencegah kepunahan penyu laut, didirikan stasiun penetasan penyu laut di tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat bertelur. Tempat tersebut digunakan untuk melindungi serta mengawasi mereka kembali ke habitatnya di laut. Di Indonesia, stasiun penetasan penyu laut terdapat di pantai selatan Jawa Barat atau Pangumbahan, pantai selatan Bali, Kalimantan Tengah, pantai selatan Lombok, serta Jawa Timur atau Alas Purwo. Jika kita ke sana pada musim penyu bertelur, kita juga bisa ikut serta melihat pelepasan bayi-bayi penyu ke laut. Nah, sekarang kamu dapat menuliskan ide pokok dan informasi penting dari paragraf 1, 2, dan 3.
Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis tersebut membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Penyebabnya adalah posisi Indonesia yang strategis berada di antara dua benua dan samudra. Letak geografis dapat digambarkan dalam sebuah peta. Mari kita perhatikan peta berikut. Saat membuat peta, kamu perlu memperhatikan unsur-unsur peta sebagai berikut. A. Judul peta menunjukkan isi yang akan digambarkan dalam peta, biasanya terletak di bagian atas. B. Skala peta, angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. C. Simbol peta, lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. D. Legenda, keterangan dari simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. E. Inset, berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta. F. Garis astronomis, garis hayal di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang atau mendatar dan garis busur atau tegak. Garis astronomis berguna untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta utama. G. Garis tepi, garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi empat. H. Petunjuk arah atau arah mata angin, berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Peristiwa Sumpah Pemuda. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh 750 orang perwakilan dari organisasi-organisasi kepemudaan. Para pemuda berasal dari berbagai suku di Indonesia. Para pemuda meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat diraih dengan semangat persatuan dan kesatuan, juga rasa cinta tanah air. Isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda II, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan ciptaan Wage Rudolf Supratman. Dalam kongres ini pula, bendera merah putih dikibarkan mengiringi lagu tersebut. Peristiwa Sumpah Pemuda banyak manfaatnya bagi rakyat Indonesia, diantaranya 1. Mempererat persaudaraan, 2. Mewujudkan kerukunan, 3. Menumbuhkan semangat bekerja keras, dan 4. Semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa.
Tugas: tuliskan isi Sumpah Pemuda. Peragakan pembacaan isi Sumpah Pemuda. I think that's all for today. Before we end our class, let's pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Well, thanks for your great attention. See you next time. Bye.